Ini sebuah kisah tentang Bayu, seorang anak yang nekat masuk ke hutan dan terjatuh ke jurang. Tubuhnya terluka, kesadarannya hilang. Saat terbangun, seekor harimau putih berdiri di depannya. Apakah ini akhir hidupnya atau awal dari sesuatu yang luar biasa? Bayu, anak laki-laki berusia 12 tahun, bertubuh kurus dengan rambut hitam yang selalu berantakan karena terlalu sering bermain di luar rumah. Bayu adalah anak tunggal dari seorang ibu yang bekerja keras sebagai buruh tani. Ayahnya telah meninggal dunia ketika ia baru berusia 5 tahun, meninggalkan Bayu kecil dengan kenangan samar akan sosok ayah yang pernah membawanya berjalan-jalan di pinggir hutan. Hidup di desa, hutan adalah tempat pelariannya. Bagi Bayu, hutan bukan hanya sekumpulan pohon dan semak belukar, melainkan dunia yang penuh keajaiban. Ia sering menemukan batuan unik, bunga liar, dan mendengar nyanyian burung yang tak pernah ia dengar di desa. Namun, di balik rasa kagumnya pada hutan, ada sebuah larangan dari ibunya. Jangan pernah pergi terlalu jauh, Bayu. Hutan itu penuh bahaya. Hari itu, langit cerah. Matahari bersinar hangat di sela-sela dedaunan hutan. Bayu memutuskan untuk berjalan lebih dalam dari biasanya. Ia membawa kantong kecil yang biasa ia gunakan untuk mengumpulkan temuan-temuannya. Saat itu, pandangannya tertumbuk pada seekor kupu-kupu biru terang dengan sayap yang tampak berkilauan di bawah sinar matahari. Tanpa sadar, ia tersenyum, terpikat oleh keindahan kupu-kupu itu. Ia mulai mengejarnya, melangkah semakin jauh, melewati semak-semak hingga mendekati sebuah tempat yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Aku hampir menangkapnya, gumam Bayu sambil melompat, mencoba meraih kupu-kupu itu. Namun, dalam sekejap, kakinya terpeleset. Tanah di bawahnya runtuh. Bayu terjatuh. Tubuh kecilnya melayang ke bawah, dihantam oleh udara dingin. Jurang menganga di bawahnya. Dunia di sekitarnya berputar sebelum akhirnya ia menghantam dasar jurang. Kepalanya terbentur batu. Tubuhnya penuh luka gores dari ranting-ranting tajam. Darah mengalir dari pelipisnya, sementara napasnya tersengal sebelum akhirnya ia kehilangan kesadaran. Di hutan yang sama, seekor harimau putih besar sedang berjalan pelan, menyusuri wilayahnya. Harimau putih itu adalah penjaga hutan yang disegani oleh semua penghuni di dalamnya. Harimau putih memiliki tubuh besar dengan bulu putih yang jarang terlihat di kalangan harimau lainnya. Tidak ada manusia yang pernah melihat harimau putih dan kembali untuk menceritakannya. Harimau ini adalah legenda hutan. Ketika harimau putih mendekati jurang, hidungnya yang tajam mencium bau darah. Ia melangkah hati-hati, mengikuti aroma itu hingga pandangannya jatuh pada sosok kecil yang tergeletak di dasar jurang. Bayu. Tak sadarkan diri, dengan luka di sekujur tubuhnya. Harimau putih berhenti sejenak, memandangi tubuh bocah itu. Ia tahu ini manusia, makhluk yang sering dianggap ancaman. Namun, naluri alaminya berkata lain. Ada sesuatu yang membuatnya merasa harus melindungi bocah ini. Dengan hati-hati, harimau putih melompat ke dasar jurang. Ia mendekati Bayu, menunduk, lalu dengan lembut menggigit kerah bajunya. Tubuh Bayu yang ringan diangkat harimau putih dengan mudah. Harimau putih membawa bocah itu menuju sebuah gubuk tua di tengah hutan, tempat yang telah lama ditinggalkan oleh manusia. Gubuk itu dulunya adalah milik seorang pemburu, tetapi kini menjadi tempat yang tenang dan aman. Di dalam gubuk, harimau putih meletakkan Bayu dengan hati-hati di atas tumpukan daun kering. Ia duduk di dekat pintu, menjaga bocah itu dengan tatapan tajam. Malam itu, hutan sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang berbisik di antara pepohonan. Harimau putih berjaga sepanjang malam, memastikan tidak ada bahaya yang mendekat.
Keesokan harinya, Bayu perlahan membuka matanya. Kepalanya terasa berat. Rasa sakit menjalar di seluruh tubuhnya. Ketika ia mencoba menggerakkan tubuhnya, ia tersentak. Seekor harimau duduk tak jauh darinya. Matanya menatap lurus ke arahnya. Bayu terpaku. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Harimau putih itu tidak bergerak, hanya memiringkan kepalanya, seolah mencoba membaca pikiran bocah itu. Bayu berusaha menarik tubuhnya menjauh, tetapi rasa sakit di kakinya membuatnya tak bisa bergerak. Ia hanya bisa menangis pelan, tubuhnya gemetar ketakutan. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Harimau putih itu tidak menyerang. Sebaliknya, ia bangkit perlahan, berjalan keluar dari gubuk. Tak lama kemudian, harimau putih kembali dengan beberapa helai daun di mulutnya. Ia meletakkan daun-daun itu di dekat Bayu dan mendorongnya dengan hidungnya, seolah menyuruh Bayu untuk menggunakannya. Bayu menatap daun-daun itu dengan bingung. Tetapi rasa sakit di tubuhnya membuatnya mengikuti nalurinya. Ia mengambil daun-daun itu dan menempelkannya ke lukanya. Rasa dingin langsung menyentuh kulitnya, memberikan sedikit kelegaan pada rasa sakitnya. Hari-hari berikutnya menjadi momen yang penuh dengan keheningan dan keheranan. Bayu mulai memperhatikan bahwa harimau putih itu tidak berbahaya seperti yang ia pikirkan. Harimau putih tersebut selalu menjaga jarak, tidak pernah menunjukkan tanda-tanda agresi. Bahkan, setiap pagi, ia keluar dan kembali membawa sesuatu, daun, buah, atau bahkan seekor kelinci kecil yang ia letakkan di depan Bayu sebelum pergi lagi. Bayu mulai memanggilnya dengan nama harimau putih.